Shalom manusia Allah yang perkasa. Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 memberitahukan kepada kita tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan seseorang yang mendatanginya dengan tergesa-gesa. Injil Matius 19 ayat 16 dalam perikop yang sama memberikan keterangan kepada kita bahwa orang yang mendatangi Tuhan Yesus itu adalah seorang muda yang kaya. Sedangkan Lukas 18 ayat 18 dalam peristiwa yang sama juga menambahkan informasinya untuk kita, yaitu bahwa anak muda yang kaya itu juga adalah merupakan seorang pemimpin. Menurut beberapa keterangan yang ada, diperkirakan orang muda yang kaya ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Saya pikir informasi yang diberikan ketiga penulis Injil ini kepada kita mengenai siapakah orang yang berlari mengejar Tuhan Yesus untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan pentingnya ini adalah merupakan hal yang sangat berharga bagi kita. Sebab melalui peristiwa ini kita dibimbing untuk melihat secara jujur tentang siapakah sebenarnya Allah bagi diri kita ini, yang telah kita akui sebagai pemilik kehidupan ini, dan sebagai pribadi yang kita junjung tinggi. Untuk itu, mari kita perhatikan ayat 17 dari Markus 10. Dikatakan demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sungguh sebuah pertanyaan yang amat sangat baik. Sebab ternyata orang ini tidak hanya sekedar memikirkan perkara sukses secara duniawi saja, tetapi ia pun memikirkan perkara sukses secara rohani yang ditandai dengan kebersamaan hidup dengan Allah, baik dalam dunia ini pun kelak dalam kerajaan sorga. Berkaitan dengan pertanyaan penting ini, maka Tuhan Yesus menjawab orang muda yang kaya itu. Ayat 19 dikatakan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Sahabat, pemimpin muda yang kaya ini dengan segera merespon jawaban Tuhan Yesus dengan keyakinan penuh bahwa jika aturannya untuk memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan Allah, seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat 19 yang tadi telah saya bacakan itu, maka dia merasa bahwa dia sudah sangat berhasil untuk lolos. Itulah sebabnya ayat 20 mengatakan demikian. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Aku sudah menuruti perkara jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan menghormati ayah dan ibu. Itu semua kulakukan sejak masa mudaku." Jawaban yang mengundang decak kagum bagi pendengaran telinga manusia pada umumnya ini, yang memang hanya bisa melihat tampilan luar dari seseorang,
ternyata tidak berlaku bagi Allah yang mengetahui dengan sangat jelas apa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran setiap manusia, tidak terkecuali pemimpin muda yang kaya ini. Oleh karena itu, ayat 21, reaksi Tuhan Yesus menanggapi jawaban si orang muda ini. Dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam tembus pandang penglihatan Tuhan Yesus Kristus atas orang muda ini, ia telah mendapati satu kekurangan dalam diri orang muda ini yang terlihat secara tampilan luar sangat-sangat sempurna sekali. Garis bawahi kalimat hanya satu lagi kekuranganmu yang telah dikatakan Tuhan Yesus kepada pemimpin muda itu. Dan untuk memenuhi satu kekurangan itu, maka Tuhan Yesus memberitahukan solusinya, jalan keluarnya. Kita lanjutkan pembacaan ayat 21 ini. Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya tadi sudah mengatakan supaya kita memberikan garis bawah atau menggarisbawahi kalimat Tuhan Yesus yang berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Maksudnya adalah supaya setiap kita memperhatikan dengan seksama berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Sebab inilah yang telah menjadi kunci jawaban dari Allah kepada siapapun yang hendak berjalan bersama-sama dengan Dia dalam perkenanannya. Ketika pemimpin muda yang kaya itu terlihat sangat memenuhi persyaratan dalam perjalanan hidup bersama dengan Allah, ternyata ia justru gagal total hanya oleh karena satu persyaratan yang tidak dia penuhi. Kalau kita mengatakan kan cuma satu, yang lainnya dia telah lakukan. Namun saudara, yang satu ini telah membuat segala yang dia lakukan menjadi tidak ada artinya bagi dia. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada si pemimpin muda yang kaya ini tentang satu kekurangan yang dia miliki, dan kalau dia mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, maka kekurangannya itu terpenuhi. Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Pernyataan ini, permintaan ini, solusi yang diberikan Tuhan Yesus ini kepada si orang muda ini diberitahukan kepadanya bukan karena Tuhan kekurangan uang dan butuh dibantu olehnya yang kaya itu dalam hal memberkati orang-orang miskin. Pun juga bukan karena Tuhan alergi dengan banyaknya harta kekayaan yang dia miliki atau harta kekayaan dunia. Namun sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ternyata ada sesuatu yang salah di dalam hati si pemimpin muda yang kaya ini terhadap kepemilikannya akan
harta kekayaan duniawi. Dan itulah yang sedang dibersihkan oleh Tuhan Yesus dalam diri orang muda tersebut. Ketika dia berkata supaya orang muda itu menjual seluruh miliknya, membagikan kepada orang miskin, dan datang kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan benarlah apa yang telah menjadi penglihatan tembus pandang Tuhan Yesus kepada orang muda ini atas kekurangannya itu. Ketika kemudian kita menemukan bahwa mendengar jawaban Tuhan Yesus, orang muda ini menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lihatlah bagaimana reaksi orang muda ini setelah mendengar jawaban Tuhan Yesus Kristus atas pertanyaan pentingnya itu. Dari sinilah kita tahu bahwa ternyata penolakannya untuk mengambil jalan, untuk menggunakan cara memperoleh hidup kekal yang telah diberikan Tuhan Yesus kepadanya, yang kemudian telah ditolaknya, memiliki alasan di belakang itu. Dan ini menjadi penting sekali bagi kita untuk merenungkannya, bahwa ternyata bagi si pemimpin muda yang kaya itu, Tuhannya yang dia abdi, yang dia akui sebagai pemilik hidupnya itu, ternyata kalah penting dibandingkan dengan semua harta kekayaan yang ia miliki. Tuhannya yang dia agungkan itu, dalam tanda kutip, ternyata kalah mempesona dibandingkan dengan semua harta kekayaan yang ia miliki itu. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwasanya bagi si pemimpin muda yang kaya itu, hatinya, pikirannya, perasaannya, tenaganya, bahkan seluruh hidupnya telah difokuskan kepada harta yang dimilikinya itu. Sehingga dia telah memberikan keputusan pilihan hidup yang sangat penting, walaupun ternyata sangat salah, bahwasanya ia tidak bersedia kehilangan hartanya. Dia lebih bersedia kehilangan Tuhannya ketimbang hartanya. Inilah sebabnya sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengapakah Tuhan Yesus tidak menjadi kagum dengan jawabannya yang berkata ketika Tuhan Yesus mengatakan supaya dia sudah mengetahui hukum Taurat untuk jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Dan dia mengatakan dia sudah melakukan itu sejak masa mudanya. Tuhan tidak menjadi terpesona oleh pernyataannya. Sebab Tuhan melihat di dalam hati orang muda ini ada satu hal yang paling penting yang dia belum miliki, yaitu dia tidak menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dikasihi, yang dihormati, yang diabdi, yang disembahnya sebagai pemilik hidupnya. Dan ini telah menjadi pelanggaran hukum yang paling utama di dalam firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 3. Hukum yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Atau sejajar dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 26. Bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti dia. Dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini telah menjadi peringatan penting bagi kita.
dalam perjalanan kita mengiringi Allah. Bahwa kita tidak bisa mengutamakan apapun melebihi mengutamakan Allah dalam hidup ini. Atau kalimat lebih tepatnya, kita tidak boleh mengutamakan apapun melebihi mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Sebab semata-mata hanyalah untuk kebaikan kita. Jika Allah telah memerintahkan kita untuk mengutamakannya melebihi apapun dalam hidup ini, semata-mata hanyalah untuk kebaikan kita saja. Mengapa demikian? Oleh karena hanya dalam kemanunggalan, hanya di dalam kesatuan sikap dan tingkah laku kita dengan firman Allah lah, atau dengan pribadi Allah yang berfirman itulah, maka Allah telah memperoleh tempat untuk memenuhi, untuk menguasai kita yang percaya kepadanya sepenuhnya. Disinilah Allah memiliki tempat menyatakan dirinya, pimpinannya, penghiburannya, dan kekuatannya kepada kita dalam hidup ini. Dan inilah yang disebut dengan nama berkat terbaik seumur hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.